gitu. Oke. Nah, anak yang kedua yang berhubungan dengan properti itu namanya Adi eh, Persada Properti APP. Ini juga Oh. ada kekhususan. Hmm. Jadi tidak terlalu scatter kemana-mana, tapi fokus di daerah kampus-kampus yang besar. Jadi Oh. diawali dengan Taman Melati di Depok, UI Depok situ. Oh, Kan begitu deket masuk ya. Margonda, sebelah kanan ada Taman Melati, itu punya Adikarya itu. Iya. Kita udah sold Oke. out dua project itu, dua-duanya udah sold out. Kemudian ada Oke. Taman Melati di UGM, Sindu Adi. Ada Taman Hmm. Melati juga di Bandung deket Unpad itu. Ada di Oh, semuanya Malang, ada lokasi. di Surabaya. Iya. Oke, lokasinya sangat dekat dengan kampus yang kelas satu ya, Pak ya. Ini kampus-kampus Ya, yang memang memang bagus-bagus semua. betul. Oke. Nempel di situ. Nah, Hmm. sayangnya memang kalau tadi TOD yang ACP itu terganggu Mm-mm. salesnya sejak 2020 akibat pandemi dan akibat belum Yes. jadinya LRT, ya. Heeh. Kalau yang satu, yang APP, terganggu Mm-mm. juga salesnya sejak pandemi karena mahasiswanya online Iya, semua. benar-benar. Benar, Pak. Pada Zoom semua ya, Pak. Jadi nggak banyak yang Iya. tinggal daerah sana ya. Nggak ada Oke. nyari kos, nggak ada yang beli Mhm. invest. Nah, Mhm. tapi sejak Agustus 2022 udah mulai offline, jadi udah mulai bangkit lagi. Ada Jadi masuk. kita juga udah mulai bergerak Hmm. mempercepat pembangunannya yang kemarin terhambat juga sih. Itu. Mhm. Nah, yang ketiga, line bisnis yang ketiga itu adalah manufaktur. Dalam hal ini kita memiliki Adi Persada Beton. Tapi kita Oh. memang ini masih sebagai pelengkap lah. Utamanya adalah pelengkap untuk mensupport kebutuhan-kebutuhan kita dan ada sebagian memang yang keluar. Tapi kita Oh, oke. sangat hati-hati dalam membesarkan ini Adi Persada Beton agar Mhm. tidak terjadi bubbling dan sebagainya lah. Kita jaga lah ini. Oke. Menarik. Nah, yang Kemudian yang kalau terakhir mhm. ya, yang terakhir lain bisnis kita yang tadi investasi. Nah, Mhm. investasi kita sudah masuk sejak Desember 2020 baru kita punya investasi. Dalam hal ini yang tadi jalan tol Jogja Solo, Jogja Bawen gitu dan Mhm. adanya investasi yang berhubungan dengan eh, limbah, bukan limbah, Oke, sorry. limbah sampah Limbah dan ya, Pak ya? air. Ya, Pengelolaan limbah dan air. Oke. iya. Oke. Terus Pak, jadi ada 4 lini usaha ini ya Pak ya, yang sangat menarik nih. Memang Ya. sih, kemudian oke. Terus ada lagi Pak, berarti empat empat pilar ini Pak yang menunjang performa adik saat ini ya Pak ya? Betul. Ya, di dalam Oke. properti dan properti tadi kita punya 3 hotel sebenarnya, yaitu juga menyumbang cukup banyak recurring saat ini sih, yaitu Mhm. ada hotel di Medan, di Semarang dan di Iskandar Syah itu yang namanya Grandika. Grandika itu ada yang punya, yang di Mhm. Iskandar Syah Blok M itu ada punya tuh. Oke. Oke, oke. Terus siapa? Oke, ini Intinya sangat kami sih mhm. tidak memilih investasinya investasi yang dalam jangka pendek untuk tol, dalam jangka Mhm. panjang untuk yang menghasilkan recurring. Oke. Berarti Pak, ini kalau untuk yang kayak Adi Persada Properti itu berarti hanya jual aja ya Pak, yang nggak ada sewanya segala macam dijual. Betul. Oke, Kalau oke, oke. secara perusahaan kita menjual saja unitnya. Mhm. Tapi Kalau yang perkara yang Adi, ya, kalau yang ADPC gitu Pak, berarti itu ada potensi recurring dong Pak. Berarti kan ada kayak toko-toko yang daerah dekat bawah LRT itu yang bisa disewain gitu ya Pak. Itu ada recurring income-nya ya betul, Pak ya. betul. Oke. Kita lihat-lihat kondisinya ada yang komersial, ya kita nanti akan Hmm. dapat itu. Kita juga Hmm. punya office tower yang Oh, di MTH, jadi MT Haryono situ yang di iya. pinggirnya dekat Carrefour itu pinggirnya stasiun yang baru itu juga kita ada Hmm. di situ. Hmm. Office Tower ini under anak usaha yang ADPC itu ya, Pak ya? Iya, betul. Oh, oke. Ada di situ. Properti kita ada di sana semua Oh, oke. yang orang. Oke, oke. Menarik. Nah, terus Pak, ini kan kita mau tahu nih, ada contoh proyek besar yang
saat ini tengah digarap nggak Pak sama Adi? Terus sama proyek-proyek yang tengah dikerjain. Soalnya ini banyak banget nih kalau saya baca ya, setiap hari ada aja berita yang baru, misalnya dapat proyek dari IKN lah, dapat proyek yang dari Filipina. Nah, mungkin Bapak bisa cerita nih Pak, kira-kira proyek apa sih, proyek gede nih yang sekarang lagi dikerjain sama yang tengah dalam pengerjaannya? Ya, oke. Jadi memang banyak karena ada 174 proyek yang ongoing sekarang ini kita kerjakan. Oh, oke. 174 Pak. 174. Iya. Nah, ini yang besar dan sudah mau selesai itu ada 2. Oke. Yaitu LRT Jabodebek yang tadi. LRT sudah mau selesai, itu kan besar ya, nilai kontraknya 23,3 triliun itu. Itu sudah mau selesai. Kemudian tol Sigli Banda Aceh, nilai kontraknya juga besar 8,2. Itu juga sudah mau selesai Desember ini. Sudah selesai. Kemudian yang tadi yang terkait dengan Kalimantan Timur ya, IKN itu kita ada 1,4. Kita bikin jembatan feeder untuk jembatan Pulau Balang, ada tol Karangjuang Karyangau, dan kita bikin barak pekerja. Jadi ada kurang lebih 17.000 pekerja yang akan ada di situ. Kita bekerja sama dengan Wika karena memang yang menggunakan teknologi modular itu baru kita dan Wika. Oke. Itu nanti akan ada 4 lantai di situ. Iya. Saya sambil nyatet nih Pak, soalnya kalau nggak dicatat nanti, wah pas lagi dicari bingung nih. Jadi nanti kita pas misalnya udah tahu, wah ini IKN udah mau jalan, berarti ini beberapa proyek ini yang akan sangat menarik nih, akan memberikan pendapatan untuk Adi nih Pak ya. Nah, ada juga nih yang mulai besar kita nih, yaitu kompetensi baru kita nih, yang kalau tadi bangunan, jalan, jembatan, bendungan itu kan udah biasa di kontraktor. Iya, udah Tapi dari dulu. kita punya kompetensi di railway. Oh, oke. Dibanding yang lain kan railway, karena kita pengalaman di LRT, dan kita juga punya pengalaman di beberapa wilayah di Indonesia, ada jalan kereta yang juga kita lakukan. Kita udah punya pengalaman juga di MRT Jakarta 201. Oh, MRT 201. Iya, MRT Jakarta CP 201 itu tahun lalu udah 1,4 triliun. Dan beberapa bulan yang lalu ya, kita juga menang juga terusannya MRT 202 dari dari Sarinah situ ya sampai ke Beos, stasiun Beos itu 202. Oh. Itu berapa Pak nilai kontraknya Pak? 2,8 triliun. Oh, 2,8 T. Iya. Oke. Nah, kompetensi inilah yang tambahan yang kereta api inilah yang memungkinkan kita jadi bisa melihat potensi yang ada di sekitar kita, termasuk yang disebutkan Filipina. Kita udah melihat nih di Filipina mau buat MRT juga nih, kayak di MRT 201 Jakarta. Nah, kita lihat nanti, kita pelajari bagaimana pembayarannya, bagaimana ininya, ownernya dan sebagainya. Karena kita walaupun kontraktor tetap harus hati-hati. Iya, benar. Nanti kita kerja nggak dibayar kan repot. Nanti kita lihat nanti malah pembayarannya. susah lagi Pak ya. Oke. Iya. Yes. Oke. Itu MRT, dan yang mungkin yang besar yang lain tadi yang Jogja Solo dan Jogja Bawen. Jogja Solo itu nilainya 7,8 triliun, Jogja Bawen itu 5,2 triliun. Jogja Bawen. Oh, itu 2,6 ya Pak tadi ya? Yang mana? Yang tadi yang Jogja Bawen Pak? Jogja Bawen 5,2 triliun. Oh, 5,2 triliun. Iya, 5,2. Gede loh. Lumayan. Oke. Terus ada lagi nggak Pak yang lain Pak? Yang besar seperti itu. Kalau gedung-gedung yang sekarang lagi kita bangun ya, yang juga akan menjadi ikon, itu adalah gedung FIBA. Jadi ada stadium basketbol yang akan besar ya. Mungkin kayaknya se-Asia Tenggara yang terbesar itu. Nanti ada pertandingan bola basket dunia akan ada di situ, yang depan TVRI itu loh, yang kalau depan TVRI. Kalian, ya di sebelahnya GBK yang bulat, nah itu. Depan GBK itu ya Pak ya. Berarti dekat kantor saya sih sebenarnya sih. Nah, seberangnya TVRI, Mbak Rita, tempat TVRI ada yang lagi pembangunan. Oh, itu yang dikerjain Adi.
Yang Betul. Yang lapangan ABC, dulu lapangan ABC. oh 8, oke. Itu udah mau Itu, rampung, Pak? itu Udah mau kelar? nanti tahun depan akan dipakai buat pertandingan. Jadi kita harus selesaikan dalam waktu maksimal 1 tahun ya. Dan ini Hmm. udah kan ya udah hampir 60-80%, 60% kayaknya itu Oh, oke. udah tinggal closing. Sekarang mau closing atasnya, Oh, udah mau mau tutup. rooftop ya, Iya, tutup atas. Oke. betul. Terus nanti kalau misalnya teman-teman ada mau nanya, boleh ya, bisa tulis di kolom chat atau di kolom yang pertanyaan tadi ya. Eh, Tadi ada yang komen katanya ya sahamnya belum naik. Ya iyalah, kan saham itu ada momentumnya, ada rotasi sektornya. Sekarang kalau semua orang lagi heboh sama komoditas karena memang karena Covid supply-nya terganggu, komoditasnya naik ya semuanya dananya lagi ke sana. Tapi kan namanya kalau orang hujan itu pasti ada berhentinya. Orang kemarau juga ada berubah menjadi hujan. Jadi nggak ada yang sepanjang masa itu terus-terusan, nggak ada. Makanya aku tuh di sini senang mencari atau belajar saham yang masih istilahnya saat ini belum perform. Jadi begitu kita udah tahu katalis-katalis, oh ini nih. Nah begitu ada pergerakan atau begitu ada inflow masuk, kita udah tahu gitu loh, nggak jangan nanti udah naik baru nyari-nyari, nanti ketinggalan gitu. Jadi di sini kita belajar sama Pak Agung. Jadi biar oh ternyata banyak sekali nih yang katalis-katalis yang nantinya akan menarik, di mana IKN sendiri mungkin akan menjadi salah satu trigger untuk sektor ini untuk perform nantinya. Iya. Oke. Terus Pak, aku mau tanya juga nih, nah untuk kontrak baru yang diperoleh oleh Adi saat ini, porsi pemerintah atau BUMN sama swasta itu seberapa banyak sih Pak? Apa memang selalu pasti banyakan BUMN atau proyek pemerintah ya Pak? Tapi kan juga nggak nutup Iya, kemungkinan ada swasta juga ya Pak yang digarap ya? betul. Jadi Hmm. malah di kita ini kalau sekarang per Juli udah 15,9 triliun, September Mm-mm. 18,1 triliun, Mm-mm. itu pemerintahnya 17%. Oh, pemerintah 17% Mbak? Iya, BUMN-nya Oh, cuma 6%, oh, yang tujuh I puluhan see. persen itu malah swasta. Oh, banyak juga ya Pak proyek dari Ya, swasta ya? ya, tapi swastanya harus diingat, swastanya model seperti apa itu yang paling penting. Jadi Ah, kita ah, yang ah. besar, kita pertama tadi yang MRT itu masuknya Mm-mm. swasta, MRT karena itu punyanya Oh, apa ada siapa? loan dari bank, ya loan bank Oh, I see. Oke, oke. itu Itu dianggapnya swasta ya, Pak ya? itu kan dengan Pemda DKI ya melalui Pemda Mm-mm. DKI. Terus kemudian yang di eh, eh, apa namanya di smelter Mm. di Gresik itu juga swasta itu kita ngerjakan punya Freeport Iya, mau. gitu ya. Jadi artinya itu angka-angka yang cukup besar yang hitungannya swasta gitu. Mhm. Ada juga data center yang swasta yang punya juga gitu. Oh, ada juga ya, Pak, data center. Oke, iya nih, ini juga data center juga akan kelihatannya akan rame juga nih, Pak, karena banyak yang mulai berlomba-lomba untuk bikin ya, Pak ya. Oke. Betul. Dan kita masih sebagai kontraktor. Jadi gini, kita tuh selalu Mm. mulai dengan belajar dulu jadi kontraktornya. Mm-mm. Nah, kayak data center kita pelajari seperti apa, nanti kita baru lihat apakah kita bisa masuk. Karena kan kita ada beberapa lahan yang dari properti Mm-mm. tadi, mungkin Mm-mm. sebagian bisa kita pakai data center, dan sebagainya itu kan masih belajar. Jadi nggak Iya, berani benar. kita investasi tanpa sebagai kontraktor dulu. Nah, Oke, demikian jadi pula benar. dengan Hah? yang di KIM, yang di pengelolaan limbah terpadu di Medan, ini kita Oh. sebenarnya sudah banyak mengerjakan proyek limbah seperti Hmm. RDF Bantar Gebang yang di Jakarta kan kita Mm-mm. yang ngerjain. Iya. Terus di Bali ini saat ini ada TPST, ada 3 TPST di Bali yang sedang kita kerjakan. Ini tempat Oh. pengolahan sampah terpadu yang menjadi referensi Oh. nanti pimpinan G20 juga akan ke sana melihat itu. Nah, kita kontraktor juga Hmm. ini Kontraktor punya masih Pak Pemda. semuanya. Oke, Iya. oke. Kalau udah Terus jago baru berani investasi kayaknya Mbak Rita. iya Kalau memang sekarang harus gitu belajar sih. dulu. Iya benar. Itu memang harus ini menunjukkan bahwa manajemen Adi ini sangat hati-hati ya Pak. Jadi nggak langsung wah mau cepet-cepet cuan gede langsung kerjain tapi nantinya nggak ngerti malah jadi terbengkalai. Jadi memang belajar dulu udah bisa baru kalau misalnya tertarik untuk bangun sendiri baru nanti dikerjain ya Pak ya.
Iya, Oke. betul. Terus Pak, yang bagaimana kalau misalnya untuk target tahun depannya gimana Pak? Iya. Sorry, target Kita tahun ini selalu ya? Iya. Kita selalu dari tahun ke tahun untuk kontrak baru kita menargetkan 20 sampai 25%. Kita menargetkan 20-25%. Oke. Selalu kita target itu. Kenapa? Karena kita masih melihat sebenarnya potensi banyak. Ya. Sebagai contoh nih untuk APBN infrastruktur bagi infrastruktur, tahun 2023 itu naik 7% loh dibanding 2022. Jadi angkanya 392 triliun itu dari 2000 untuk porsi 2023.